ada umur 9 tahun. Waduh, yang sudah terpapar satu keluarga hancur generasi. terpapar terkait masalah narkoba. Nah ini kan sangat prihatin. Ada 16 kilo Ya, yang kemarin ditangkap di Bandara Mutiara. ya, Kok sampai bisa lolos? Ini sudah lewat bandara ini. betul. Yang pengawasannya sangat ketat gitu. Kalau Dan itu bandara- jadi pertanyaan besar. Kenapa bisa sabu-sabu 16 kilo Lolos di bisa lolos di bandara? Para bandar-bandar ini kalau ketahuan ya langsung tembak. Ya. Persoalan HAM, persoalan belakang. Monitor Sulawesi Tengah sepanjang waktu. Baik, kita berjumpa lagi di Radar Palu Podcast bersama saya Roni Sandi. Dan kali ini saya pribadi merasa sebuah kehormatan ini karena kita di Radar Palu kehadiran tamu yang mungkin jarang-jarang untuk bisa kita hadirkan di sini dengan kesibukan beliau. Nah, saya perkenalkan saja Bapak Dr. Sarifudin Suding SHMH, anggota Komisi 3 DPR RI, Badan Legislasi DPR RI. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih sudah datang di studio kami ini, Pang. Saya mau manggil Puang ini karena sebuah penghargaan. Satu kehormatan Siap. juga buat saya. Baik. Sebenarnya saya tidak punya pertanyaan berat ini, Pak. Terlalu berat beban Bapak ini untuk memikirkan negeri ini, kemudian aspirasi-aspirasi dari Sulawesi Tengah. Nah, catatan saya nih, Pak Sarifudin, ada 4 periode Bapak menjabat di DPR RI, 2009, 2014, kemudian 2014, 2019, kemudian 2019, 2024 menuju 2029. Nah, ini apa sebenarnya yang Puang lakukan sehingga bisa terpilih 4 periode? Tidak gampang ini kan? Iya. Bisa membawa aspirasi di sini 4 periode. Walaupun sempat pindah partai dari Hanura ke PAN. Apa kira-kira yang bisa kita bagi ke masyarakat Sulawesi Tengah ceritanya ini? Pertama saya menyampaikan rasa terima kasih ya terhadap masyarakat Sulawesi Tengah ya. Sebenarnya saya juga bagian dari warga Sulawesi Tengah karena istri saya dari Sulawesi Tengah ya, tepatnya dari Toli-Toli ya, keluarga besar juga ada di sini walaupun memang banyak aktivitas saya sebelum masuk ke Sulawesi Tengah itu di Makassar dan Jakarta ya selaku advokat. Nah, saya kira yang paling utama itu adalah memahami apa keinginan dan kebutuhan masyarakat yang kita wakili. Baik. Dan karenanya di awal saya masuk di Sulawesi Tengah ini itu turun ke masyarakat dan 13 kabupaten kota itu saya datangi. Baik. Bahkan terkadang bermalam di rumah-rumah warga, di jalan dan sebagainya, dan di situ saya banyak berinteraksi dengan masyarakat. Apalagi banyak persoalan-persoalan yang bersentuhan dengan hukum yang mereka hadapi dan saya memberikan advokasi. Ya. Nah, disitulah mulai masyarakat ada satu kedekatan emosional ya. Ternyata ada jalan keluar yang mereka dapatkan karena memang basic saya dari hukum, apalagi ketika bersentuhan dengan para aparat kan gitu. Nah dari situ ya diberikan amanah pada pemilu 2009 ya. sampai berlanjut sampai sekarang ya. Alhamdulillah dan saya menyampaikan rasa terima kasih terhadap masyarakat Sulawesi Tengah dan setiap saya turun ya katakanlah ketika ada reses atau ada kegiatan seperti kemarin saya dari Sigi ketemu dengan masyarakat di Sigi dan mendengar apa yang mereka mereka membutuhkan pada saat tahun 2010 misalnya ya saya turun melakukan reses karena di sana banyak sekali perkelahian antar desa saat itu ya, betul. Mereka meminta supaya ada kantor Polres dibangun di Sigi. Akhirnya terbangun Pak ya. Iya, dan akhirnya ya kita sampaikan saat rapat kerja dengan Kapolri bahwa di Sigi sebagai daerah pemekaran membutuhkan kantor Polres ya, supaya
mengantisipasi ya berbagai tindakan-tindakan saat itu yang memang saban hari kita bisa lihat ada perkelahian antar desa dan sebagainya, dan itu alhamdulillah diselesaikan. Begitu pula kemarin pada saat pemilu kemarin, Ya. mereka lagi meminta supaya ada kantor kejaksaan. Ya, dan sudah dibangun. Dan saya melakukan peletakan batu pertama kemarin, Ya, pada jalan lalu sudah beroperasi. Ya, saya kira karena ketika ada aspirasi itu saya langsung menelpon Pak Jaksa Agung, menelpon Kapolri, apa segala macam supaya kebetulan. Jadi sudah kelihatan Pak apa yang menjadi aspirasi terbangun, ada jejaknya lah begitu ya. Sepanjang itu berkaitan dengan mitra kerja saya, Betul. Ya, di Komisi 3 ya yang membidangi masalah keamanan, hukum, ya pasti saya perjuangkan secara total. Saya juga mau bertanya nih Pak soal empat periode ini Bapak tetap di Komisi 3 Hukum, HAM dan Keamanan. Konsisten Pak di situ. Iya, apa juga yang Bapak lakukan sebenarnya sehingga Bapak tidak digeser-geser di situ? Apa karena memang bidangnya Bapak di situ, karena latar belakang pendidikan dan dulu sebelum menjadi anggota DPR memang urusan advokasi hukum begitu? Iya, sampai kawan-kawan mengatakan bahwa Pak Suding ini di Komisi 3 sudah lapuk deh, gitu kan. Memang selama ini saya tidak pernah bergeser dari Komisi 3 ya. Memang ini komisi yang memang sangat dinamis ya. Di komisi di alat kelengkapan dewan yang ada di DPR, karena itu kan berkaitan dengan kepolisian, kejaksaan, KPK dan sebagainya. Dan saya menikmati itu. Ya, di samping memang ada basic saya adalah dari orang dari hukum ya, dan juga katakanlah bahwa persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, ya, persoalan bangsa yang kita hadapi juga tidak terlepas dari persoalan-persoalan itu, dan saya merasa tertantang karena begitu. Walaupun banyak kawan-kawan mengatakan bahwa komisi ini adalah komisi air mata, katakanlah seperti itu, tapi saya menikmati aja karena itu adalah satu pengabdian dan mencari sesuatu, tapi paling tidak bagaimana agar rasa keadilan. Wah, luar biasa nih Pak. Termasuk Bapak juga sangat tegas saya lihat dalam beberapa video-video Bapak menyampaikan aspirasi terkait keadilan hukum gitu ya. Terima kasih. Ya, Pak, di Dapil Sulawesi Tengah ini, kalau menurut Bapak apa yang menjadi atensi yang perlu menjadi perhatian seluruh stakeholder, khusus kita di Sulawesi Tengah ini? Saya yakin Bapak banyak sekali PR, ada banyak yang Bapak ingin sampaikan untuk segera stakeholder bekerja begitu, menyelesaikan. Ya, saya kemarin saya sempat mengikuti musrembang tingkat provinsi dan dipaparkan oleh Pak Gubernur ya, bahwa musuh utama kita yang ada di Sulawesi Tengah ini adalah kemiskinan. Dan yang kedua pengangguran. Dan inilah yang harus semua stakeholder yang ada di Sulawesi Tengah ini saling bersinergi, berkolaborasi bagaimana yang menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Sulawesi Tengah. Dan saya juga memang sangat prihatin ketika saya turun ke daerah melihat kondisi masyarakat kita, bahkan masih banyak rumah yang tidak layak huni dan sebagainya. Kita semua prihatin untuk itu. Nah, yang kedua, persoalan yang terkait masalah narkoba, ya. Secara nasional ya, memang data yang ada, Sulawesi Tengah ini masuk urutan ketiga peredaran narkoba tingkat nasional. Tingkat nasional, wah, mengkhawatirkan. Dan sangat mengkhawatirkan, ya. Nah, dan karenanya dalam berbagai kesempatan saya selalu mendesak, menekan ya, apakah Kapolda ya pada saat rapat kunjungan kerja misalnya ya, lalu kemudian BNN, supaya betul-betul komit ya dalam konteks penyalahgunaan peredaran narkoba yang ada di Sulawesi Tengah ini. Karena kalau kita lihat data ya dipaparkan kemarin tahun 2025 itu ada peningkatan ya
terhadap penyalahgunaan narkoba sampai 706 kasus Oke. yang ada di Sulawesi Tengah. Ada kenaikan dari tahun 2024 644 kasus. Dan itu hampir menyasar ke semua elemen ya, Oke. strata dan sebagainya. Bahkan kemarin Kepala BNNP Sulawesi Tengah ya di Sigi kemarin pada saat lakukan sosialisasi, ada umur 9 tahun Waduh, yang sudah terpapar, satu keluarga hancur generasi nih. terpapar terkait masalah narkoba. Nah ini kan sangat prihatin kita untuk melihat kondisi-kondisi seperti ini, karena ketika dalam suatu ketika persoalan narkoba ini tidak dilakukan suatu tindakan yang betul-betul secara masif ya, karena ini kan banyak merusak generasi muda kita di masa-masanya akan datang, sehingga saya katakan bahwa ini adalah kejahatan extraordinary, ya, kejahatan yang luar biasa, kejahatan transnasional ya, dan memang melibatkan banyak jaringan para bandar dan sebagainya, dan itu mereka dan implikasinya adalah terhadap generasi-generasi masa depan anak bangsa gitu yang disasar. Nah tentunya kita tidak inginkan hal itu. Baik. Ya, hampir semua presiden mengatakan, mulai dari SBY, lalu kemudian Jokowi, lalu kemudian Pak Prabowo, kondisi bangsa kita ini darurat narkoba. Tapi juga harus dibarengi dengan political will dalam konteks pemberantasannya. Baik. Seluruh aparat yang diberikan kewenangan untuk itu betul-betul punya komitmen yang kuat. Betul-betul memiliki komitmen yang kuat, lalu kemudian ketika diberikan amanah dalam konteks pemberantasan korupsi, lalu kemudian mereka terlibat bermain-main ya, katakanlah dengan para bandar dan sebagainya. Ya saya kira Pak Roni ya, lewat media bahkan kita juga tahu ya, seorang Kapolres di Bima, ya, dan beberapa Kapolres yang lain yang ada di Jawa dan Sumatera juga terlibat terkait masalah itu. Bahkan seorang Inspektur Jenderal bintang 2 ya, yang juga terlibat terkait. Nah kalau ini kejadian seperti ini ya kan saya katakan ini adalah satu pengkhianatan terhadap bangsa, orang yang diberikan amanah ya, dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi, tapi mereka terlibat terkait masalah jaringan-jaringan peredaran narkoba. Makanya sering saya katakan bahwa ketika ada anggota yang terlibat ya, terkait menyangkut masalah peredaran narkoba, ini tidak hanya diberhentikan secara tidak hormat, tapi harus diminta pertanggungjawaban hukum, harus diproses lewat hukum, diberikan hukuman yang berat menurut saya, karena ini kan merusak, ya, merusak. Dan berapa banyak generasi kita ya, katakanlah yang terpapar karena tidak adanya komitmen dalam konteks pemberantasan narkoba. Kemarin kita tahu ya, ada 16 kilo ya, yang kemarin ditangkap di Bandara Mutiara. Kok sampai bisa lolos? Ini sudah lewat bandara ini. Betul. Yang pengawasannya sangat ketat gitu kan, lewat X-ray apa segala macam lolos. Kalau yang sebelumnya kan biasa lewat pelabuhan-pelabuhan tikus ya, dari Tawau masuk Kalimantan masuk di pelabuhan-pelabuhan di sini. Kita tahu jaringan-jaringannya, para bandar-bandar itu. Jadi pertanyaan besar itu Pak, kalau dan itu jadi pertanyaan besar, kenapa bisa sabu-sabu 16 kilo bisa lolos di Bandara Cengkareng? Ini kan suatu kalau saya katakan ya, ini bukan lagi hal yang, tapi sudah nekat gitu. Untung aja masih bisa digagalkan. Bagaimana kalau barang itu tersebar di masyarakat Sulawesi Tengah? Berapa masyarakat dan generasi kita yang dirusak gitu. Nah makanya saya betul-betul jangan ada toleransi menurut saya. Bahkan saya usulkan kemarin dengan Kepala BNN, para bandar-bandar ini kalau ketahuan ya langsung tembak. Persoalan belakang. Tapi ini adalah keselamatan bangsa. Ini adalah keselamatan generasi kita yang harus kita pikirkan bersama-sama. Ya. Kita jadi konsumen ketiga paling banyak di Indonesia. Iya. Jadi pangsa pasar. Ya. Nah, untuk itu saya betul-betul konsen ya terkait masalah itu. Bahkan
Saya pernah wawancara langsung, minta waktu wawancara langsung dengan salah seorang pelaku bandar ya yang ada di Lapas Tangerang. Bagaimana sih modus yang mereka lakukan dan sebagainya dan sebagainya. Dan mereka juga menyampaikan bahwa ini memang mereka melakukan seperti ini kan ada koordinasi. Iya. Ya kan begitu. Nah kalau sudah ada koordinasi dan itu ada pembiaran, yang mereka dibiarkan untuk melakukan satu tindakan-tindakan kejahatan yang sangat luar biasa ini, ya apa yang kita bisa harapkan. Jadi saya selalu dalam berbagai kunjungan, dalam berbagai dengan mitra, saya selalu mendorong ya supaya ya udahlah, persoalan narkoba ini menurut saya ini adalah musuh bersama kita ya, dan kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk keselamatan generasi muda kita dan juga terhadap kedaulatan bangsa. Dulu kita masih ingat bagaimana ketika terjadi perang candu ya antara Cina dan Jepang ketika itu yang tidak bisa ditaklukkan dengan mereka disodorkan dengan candu lalu kemudian dikuasai negaranya, dan hampir sama. Ini ancaman berarti. Ini ancaman. Saya katakan bahwa ini adalah ancaman terhadap kedaulatan bangsa kita. Bangsa kita kaya dengan sumber daya alam, tapi ketika generasi mudanya dirusak, maka bangsa selain kita akan jadi penonton. Anak-anak generasi muda kita di masa-masa akan datang jadi penonton. Ya, itu yang kita tidak harapkan. Baik, kita berharap Pak Sarifudin tetap tegas dengan hal-hal ini, sehingga harapan masyarakat masih bisa di pundak Bapak yang bisa diandalkan lah untuk hal-hal seperti ini. Pak, terlalu berat tadi Pak kita bahasannya. Kita yang ringan-ringan nih Pak ya. Nah, silakan Pak Roni. Ya ini kan mau pelantikan DPW ya. Pak, Bapak dipilih secara aklamasi lagi. Iya, saya luar biasa nih Pak. Saya sebenarnya ketika itu diminta beberapa kali, saya bilang cukuplah saya di tingkat DPP gitu kan, tidak membantu ketua umum di DPP dan juga tugas-tugas kedewanannya juga banyak menyita waktu ya. Misalnya sebagai ketua fraksi MPR dan juga di Badan Legislasi dan Komisi 3, tapi ya karena ini adalah suatu amanah yang diberikan ketum untuk melakukan pembenahan ya, partai yang ada di Sulawesi Tengah ini ya, sebagai kader ya kita laksanakan dengan sepenuh hati tentunya ya. Dan kemarin memang kita sudah melaksanakan musyawarah daerah hampir seluruh daerah dan sudah terbentuk ketua-ketua DPD dan jajaran pengurusnya, dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan dilakukan pelantikan. Targetnya apa Pak? Ini 2029 tinggal berapa tahun? Kalau PAN sendiri? Iya, saya kira memang pemilu tahun 2029 ini akan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya kalau saya melihat ya. Memang di samping undang-undang pemilu belum dibahas di DPR, tapi ada suatu putusan Mahkamah Konstitusi juga yang menjadi bahan pertimbangan, diperhatikan pada saat penyusunannya terkait masalah perubahan parliamentary threshold dan juga tentang pemilu nasional dan lokal. Saya kira nanti tapi paling tidak bahwa di 2029 memang ya kita berharap ya masyarakat kita tidak lagi katakanlah mudah dengan money politik ya, karena yang dibutuhkan ini adalah bagaimana wakil-wakil mereka nantinya yang terpilih itu adalah yang betul-betul memberikan kontribusi memberikan kontribusi terhadap bangsa kita, negara kita, apalagi dengan geopolitik yang ada sekarang ya dalam kondisi ketidakpastian ya. Saya kira memang tantangannya cukup besar juga terhadap bangsa kita di masa-masa yang akan datang. Kira-kira ada kader PAN yang bisa diorbitkan untuk Sulteng 1 atau kepala daerah lah Pak, selain Donggal? Iya, saya kira
banyak ada kader-kader potensial kita yang memang juga siap untuk itu ya. Dan artinya ketika masuk dalam satu partai politik yang saya kira memang arahnya ke situ ya. Bagaimana agar, karena kan ketika masuk dalam suatu partai politik itu ada satu amanah yang diberikan bagaimana untuk membangun interaksi dengan masyarakat, memahami, mendengar, ya, dan memperjuangkan aspirasi dan keluhan-keluhan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mereka wakili, kan begitu teksnya. Artinya Bapak mendorong agar kader juga saya bisa kira berkompetisi di situ ya. Iya, saya kira. Luar biasa nih Pak. Dan saya tadi baca ini Pak, baca berita di Kalimantan itu sudah pelantikan. Iya. Dan Pak Ketum juga hadir. Iya. Ada Pasya. Iya. Ada beberapa artis. Iya. Nanti di sini Pak, apa seramai itu juga ada artis kan juga yang datang nanti? Iya, saya kira memang kemarin saya ditelepon sama Ketum ya. Ya, perjalanan saya dari Sigi ke Palu ditelepon, lalu kemudian menanyakan Pak Suding di mana, saya lagi di Palu ya, melaksanakan reses ketemu dengan masyarakat dan sebagainya. Terus dia sampaikan juga tentang jadwal pelantikan. Ya. Kita rapat internal kemarin itu ketua pelaksananya minta waktu, minta waktu agak longgar untuk mempersiapkan secara maksimal pelantikan dan saya kira kalau jadi hiburannya Pak tidak hanya dalam konteks hiburan, kalau hiburan sih saya kira is okay. Saya kira rame lah Pak ya. Ya pasti paling tidak untuk itu, tapi paling tidak ini adalah momentum. Betul. Ya, momentum bagi seluruh kader pengurus yang ada di Sulawesi Tengah ini untuk meneguhkan komitmennya ya, dalam rangka membantu masyarakat. Ketika mereka diberikan amanah dan mereka tetap turun ke masyarakat ya, apalagi yang sudah ada di legislatif ya, baik di kabupaten maupun di provinsi, supaya amanah itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat yang diwakili. Sudah dikonfirmasi Ketum hadir Pak? Pasti hadir. Wah, luar biasa ini kader PAN ini harus hadir semua ini karena Pak Ketum hadir. Baik Pak Syarifudin Suding Wang, terima kasih waktunya sudah hadir di studio untuk membahas yang singkat tapi saya kira padat berisi. Mungkin ada di closing Pak mau disampaikan ke masyarakat Sulawesi Tengah. Ya, pertama saya menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaan saya bagi masyarakat Sulawesi Tengah ya. Yang pertama bahwa dalam kondisi negara kita saat ini ya, dalam penuh ketidakpastian, mari kita selalu menjaga harmoni, ya, menjaga rasa persatuan kita, ya. Jangan mudah terprovokasi ya, dengan hal-hal yang bisa merugikan kita semua, apalagi dalam kondisi ekonomi kita dalam ketidakpastian seperti ini. Nah, memang ini tahun-tahun ini adalah sering saya katakan bahwa ini tahun berat buat bangsa kita, ya. Termasuk kondisi fiskal kita, ya. Dan mudah-mudahan masyarakat kita tetap dalam situasi yang nyaman, ya, tetap tercukupi segala kebutuhannya, walaupun kita sadar bahwa beberapa harga-harga bahan pokok sudah mulai naik dengan kenaikan harga BBM. Ya. Tapi saya yakin betul bahwa masyarakat kita Sulawesi Tengah adalah masyarakat yang tidak pernah mengenal kata menyerah ya. Dalam hidup ini adalah masyarakat petarung. Dan harapan kita di masa-masa yang akan datang mudah-mudahan kita keluar seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur kemarin, bahwa musuh kita adalah masalah kemiskinan dan kita semua bersinergi, berkolaborasi untuk melawan musuh bersama itu. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak
atas kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Sarifuddin Suding, SHMH, anggota Komisi 3 DPR RI Badan Legislasi. Terima kasih. Baik, sahabat Radar Palu, terima kasih Anda sudah menonton podcast ini. Saya Roni Sandi pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Tadi.